Sampai jumpa lagi rekan-rekan semua. Kisah pemuda kaya yang sederhana. Episode 211. Teman-teman, kali ini kita telah memasuki episode 211. Jangan lupa like dan komen ya. Dan bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu supaya teman-teman dapat pemberitahuan jika kami upload cerita terbaru. Dan admin mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan yang telah mengikuti cerita ini. Mari kita dukung channel ini supaya senantiasa bisa terus menampilkan cerita-cerita terbaru. Kita kembali ke cerita. Pada episode yang lalu diceritakan, Andi yang tengah bekerja di lantai 2 tiba-tiba ada salah seorang staf yang memerintahkan kepada Andi untuk merapikan ruang meeting yang ada di lantai 2. Namun tak lama kemudian tiba-tiba muncul seorang pria yang kemungkinan adalah atasan dari pria tersebut. Pria yang memerintahkan Andi tersebut terlihat ditarik masuk ke dalam ruangan. Dan tak lama kemudian pria tersebut muncul kembali dan berkata, "Oh iya, maaf Mas, tidak jadi. Silahkan kembali bekerja," kata pria yang memerintah Andi tersebut. Ismail dan Joko hanya terdiam ketika melihat hal tersebut. Ada apa ya? Kok akhir-akhir ini banyak kejadian aneh yang ada di perusahaan ini? Andi saat itu kemudian berpikir, apa identitasnya sudah banyak yang tahu ya di perusahaan ini sehingga kejadiannya bisa menjadi seperti ini? Apa aku harus pindah ke perusahaan yang lain ya biar aman dan terkendali? Batin Andi kemudian. Namun Andi akhirnya berkata, dimanapun akan percuma saja. Yang penting bagaimana aku menyiasati semua ini. Batin Andi kemudian. Dan Andi kini kemudian melanjutkan pekerjaannya dengan dibantu Joko dan Ismail. Ketiga orang itu berbagi tugas di lantai 2. Dan sore itu mereka berada di lantai 2 sampai pukul hampir setengah 6 sore. Hari ini Andi pulang ke rumahnya sekitar jam setengah 6 sore. Namun saat Andi ingin menyetop angkot tiba-tiba dirinya didatangi seorang pemuda yang merupakan seorang staf perusahaan ini. Pemuda tersebut adalah pemuda bernama Dewa. Dewa inilah yang katanya suka kepada Winda namun Winda lebih memilih Andi. Bagaimana Mas, besok pacarmu jadi datang ke perusahaan ini kan? Tanya Dewa kepada Andi. Mendengar pertanyaan dari Dewa tersebut Andi terlihat tersenyum dan berkata, mudah-mudahan jadi ya Mas. Besok jam 10 pagi aku tunggu di ruang lobi ya. Kalau perlu kamu ajak Winda juga ya biar bisa kenalan dengan pacarku. Kata Andi kemudian. Maaf Mas, aku pulang duluan. Itu angkotnya sudah datang yang menuju tempat tinggalku. Kata Andi kepada Dewa. Mendengar apa yang dikatakan Andi tersebut Dewa terlihat tersenyum dan berkata, iya silahkan tapi kamu besok harus bisa membuktikan kalau kamu punya pacar. Dan kamu tidak mengejar-ngejar Winda. Kalau kamu terbukti mengejar Winda maka lihat saja akibatnya Mas. Kata Dewa kepada Andi. Siap Mas kalau begitu. Kata Andi sambil tersenyum dan menaiki angkot yang akan menuju ke rumahnya. Dan beberapa saat kemudian Dewa kemudian tersadar. Aduh kenapa aku bego amat ya. Dia kemana-mana naik angkot dan pemuda miskin itu mana mungkin tidak suka sama Winda.
Gadis seperti apa sih yang mau dengan pemuda seperti itu? Mana bisa disejajarkan dengan Winda? Gak salah lagi. Pasti cleaning service itu terus mengejar Winda. Batin Andi kemudian. Malam ini di rumahnya, Winda masih memikirkan dengan apa yang dikatakan Andi jika dirinya ingin mengenalkan pacarnya kepada Winda. Rasanya Winda agak aneh saja dengan pemuda cleaning service bernama Andi itu. Pria itu tampak tenang dan bersahaja, dan tampak begitu menarik walaupun penampilannya sangat sederhana. Bahkan dengan berpakaian cleaning service pun Winda masih begitu tertarik dengan pemuda yang satu itu. Namun Winda sangat kesal dan merasa tertantang karena ternyata Andi tak menanggapinya rasa sukanya tersebut. Lihat saja seperti apa si kekasihnya itu. Batin Winda, kalau kamu bisa punya pacar, maka aku pun dengan mudahnya bisa memiliki seorang kekasih yang jauh di atas kamu. Batin Winda. Rupanya Winda begitu kesal dengan sikap Andi yang seperti itu. Banyak pria di perusahaan tempatnya bekerja yang mati-matian ingin mendapatkan dirinya. Semua ditolaknya. Tetapi mengapa hanya dengan seorang cleaning service cintanya bisa bertepuk sebelah tangan? Batin Winda kemudian. Dan malam ini Winda makin dibuat penasaran akan apa yang dikatakan Andi esok harinya. Sementara itu di rumah Andi, malam ini jam 8 malam Andi kedatangan seorang tamu. Ternyata tamunya itu adalah Pak Dino. Pak Dino yang merupakan atasan Andi tampaknya malam ini agak kaget juga ketika melihat anak buahnya itu memiliki sebuah rumah kos. Wah, hebat kamu Mas. Masih single tapi malah sudah mempunyai rumah kos. Luar biasa kamu Mas, kata Pak Dino. Dan ketika di rumah tersebut Pak Dino tampak heran karena rata-rata yang kos di tempat tersebut rata-rata adalah pekerja kantoran. Selamat malam Pak. Tiba-tiba Pak Dino dikagetkan oleh suara seorang wanita. Rupanya itu adalah suara Fatma yang menyapa Pak Dino. Selamat malam Bu. Ibu maaf tinggal di sini Bu, tanya Pak Dino kepada Fatma. Iya Pak, saya tinggal di sini sudah agak lama juga. Dari saya sebelum kerja di sana Pak, kata Fatma kepada Pak Dino. Rupanya Fatma pun tampak segan dan hormat kepada Andi. Hal ini membuat Pak Dino semakin bertambah heran. Di perusahaan tempatnya bekerja Fatma adalah asisten manajer. Dengan posisinya itu Fatma mendapatkan gaji yang terbilang cukup besar. Pak, ini minumnya Pak, kata Fatma sambil membawa 2 cangkir kopi untuk Pak Dino dan Andi. Mas, aku mau keluar dulu ya Mas. Kalau ada apa-apa minta tolong ke teman-teman saja, kata Fatma. Iya Fat, tidak apa-apa. Terima kasih ya sudah bikinkan kami kopi, kata Andi kepada Fatma. Wah, mungkin karena Andi ini orangnya baik sehingga orang-orang menjadi baik terhadap Andi, kata Pak Dino di dalam hatinya. Tumben Pak Bapak main ke sini. Tapi saya senang banget loh Bapak mau main ke sini, kata Andi kemudian. Diminum Pak kopinya, kata Andi kemudian. Pak Dino kemudian berkata kepada Andi kalau selama ini sering mendengar bisik-bisik dari berbagai pihak tentang Andi. Sehingga Pak Dino malam ini berniat untuk membuktikan sendiri tentang Andi. Dan malam ini Pak Dino tidak berkata kepada Andi tentang apa yang didengarnya tersebut. Namun Pak Dino ke rumah Andi hanya sekedar ingin membuktikan bisik-bisik itu benar apa tidak. Ternyata Pak Dino mendapatkan sebuah fakta bahwa Andi bukanlah seorang hebat seperti yang selama ini didengarnya.
Mas Andi, saya pernah dengar Mas Andi katanya besok mengundang pacarnya untuk ke kantor ya Mas? Tanya Pak Dino kepada Andi. Iya Pak, saya memang mengundang pacar saya. Ini untuk memperjelas tentang masalah Winda kepada Dewa dan staf yang lainnya Pak. Kata Andi kemudian. Tapi gini Mas, kita ini cuma cleaning service di perusahaan. Saya khawatir nanti Mas Andi dipersulit karena memasukkan seseorang ke dalam perusahaan. Kata Pak Dino. Tenang saja Pak, saya sudah atur semua dan mohon maaf Bapak tidak usah tahu hal tersebut. Saya ingin masalah ini cepat selesai dan tidak berkepanjangan Pak. Saya ingin bisa bekerja kembali secara normal dan damai. Kata Andi kemudian. Ya syukurlah Mas kalau semua bisa diatur. Soalnya makin banyak saja yang tanya-tanya ke saya tentang masalah ini. Kata Pak Dino. Mudah-mudahan mulai besok bisa berkurang yang menanyakan masalah ini Pak. Kata Andi. Tiba-tiba Pak Dino berkata sambil tersenyum. Memang bermasalah dengan cewek cantik itu bikin repot Mas. Bikin banyak masalah. Bikin hidup gak tentram. Mendengar apa yang dikatakan Pak Dino tersebut akhirnya pecah tawa Andi disambut dengan tawa dari Pak Dino. Malam ini jam 9 malam Pak Dino pamit dari rumah Andi. Dan malam ini Irwan dan beberapa temannya akhirnya nimbrung percakapan dengan Andi. Malam ini jam 10:30 malam mereka baru masuk ke kamarnya masing-masing. Malam terus larut dan berganti dengan indahnya pagi. Pagi ini Andi sampai di kantornya pukul 7 pagi. Dan seperti biasanya Andi kembali melakukan aktivitas paginya. Kali ini Andi dengan beberapa rekan kerjanya sedang bersih-bersih di depan perusahaan. Dan karena halaman tersebut jika siang hari dipergunakan untuk parkir mobil para pejabat perusahaan ini, maka pagi ini Andi dan beberapa orang temannya membersihkan tempat tersebut secara bersamaan supaya tempat itu telah bisa dipergunakan lagi sebelum pukul 7:30. Satu persatu mobil para atasan mulai berdatangan. Andi dan teman-temannya yang masih membersihkan tempat tersebut terlihat mulai disibukkan oleh para atasan yang ingin memarkirkan mobilnya. Joko pagi ini bertingkah ala tukang parkir karena pekerjaan mereka belum selesai namun para atasannya telah mulai berdatangan untuk memarkirkan mobilnya. Joko pagi ini sempat dimarahi dan ditegur atasannya karena sampai mereka datang tempat parkir tersebut masih terus dibersihkan oleh para cleaning service. Mas, kamu ini bagaimana sih? Kok belum selesai dibersihkan? Niat kerja apa enggak kamu? Kata seorang staf perusahaan tersebut kepada Joko. Iya Pak, maaf ini baru jam 7:20 menit. Sebentar lagi. Mungkin 5 menit lagi Pak. Biasanya parkiran ini baru terisi pukul 7:30 Pak. Kata Joko pada staf perusahaan itu. Lain kali kalau kerja jangan malas-malasan ya Mas. Kata staf tersebut kepada Joko. Andi melihat hal tersebut tersenyum dari jarak beberapa meter. Andi kemudian melanjutkan lagi aktivitasnya dengan menyapu halaman tersebut dengan beberapa orang temannya. Dan benar saja belum sampai 5 menit tempat parkir tersebut telah terlihat sangat bersih dan sudah bisa dipergunakan untuk parkir mobil para atasan di perusahaan tersebut. Dan ketika Andi melihat Joko dimarahi saat itu Andi kemudian berlari menghampiri Joko. Sudah selesai Mas Joko. Ayo kita kerja yang lain. Kata Andi sambil menarik tangan Joko. Staf yang masih terlihat marah dengan Joko itu pun tidak bisa berbuat apa-apa ketika Andi menarik tangan Joko untuk meninggalkan lokasi tersebut.
Namun staf tersebut terlihat begitu kesal kepada Andi yang seolah tak menghormatinya. Staf yang sedang marah itu pun dibuat hanya bengong ketika ditinggal begitu saja oleh Joko. Mereka kini melanjutkan pekerjaan masing-masing hingga waktu menunjukkan pukul 10:15 menit. Dan seperti biasanya mereka berjalan menuju ke ruang cleaning service untuk beristirahat dengan teman-temannya. Rupanya jam 10 kurang beberapa menit Dewa dan beberapa orang rekan kerjanya telah duduk di ruang tunggu yang ada di ruang lobi perusahaan. Mereka sengaja menunggu di ruang kecil tersebut supaya tidak terlihat dari luar. Ruang tunggu di lobi perusahaan tersebut adalah ruang kaca satu arah yang tidak bisa dilihat dari luar. Namun orang yang ada di dalamnya dapat melihat seluruh aktivitas orang-orang yang ada di luar ruangan. Dewa dan beberapa orang yang ada di dalam ruangan tersebut memang sengaja masuk ke dalam ruangan tersebut untuk mengamati orang yang katanya pacar dari Andi. Namun setelah beberapa lama ternyata Dewa tidak melihat orang yang dimaksudnya tersebut. Justru Dewa saat itu melihat seorang wanita masuk ke dalam perusahaan dengan didampingi oleh dua orang pria. Dan tak berapa lama kemudian tampak bos besar pimpinan perusahaan yaitu Ibu Francisca datang menghampiri wanita tersebut. Wanita yang begitu cantik itu tampak berbincang-bincang sejenak dengan Ibu Francisca. Sementara itu di tempat lain, tepatnya di ruang cleaning service tempat di mana Andi berada. Saat itu Andi tengah berbincang-bincang dengan beberapa orang temannya. Tiba-tiba handphone milik Andi berdering. Dan ketika dilihatnya ternyata di layar handphone miliknya itu tertulis nama Lisa. "Halo, iya Lis, ada apa Lis?" jawab Andi ketika mengangkat teleponnya tersebut. Dan sesaat kemudian terdengarlah suara Lisa dari seberang. "Mas, ini aku sudah ada di lobi perusahaan." Dan mendengar bahwa Lisa sudah sampai di lobi tempatnya bekerja, maka saat itu juga Andi kemudian berpamitan kepada rekan-rekannya. Itulah kisah pemuda kaya yang sederhana episode 211. Terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah mengikuti cerita ini. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan cerita ini kepada rekan-rekan Anda. Silahkan rekan-rekan tulis saran dan komentar Anda. Dan mari kita majukan channel ini, supaya kita bisa terus menikmati cerita ini. Terima kasih.